Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya di materi metode penelitian kualitatif, di mana yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan metode. Oke. Ya. Metode penelitian kualitatif di bab 3 ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi atau situs penelitian, dan subjek dan sumber informasi. Jadi ada 4 hal yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini. Beberapa di bab 3 itu sampai instrumen penelitian yang digunakan. Instrumen penelitian ini nantinya adalah terkait dengan penelitian kualitatif lebih kepada peneliti sebagai instrumen utama, meskipun nanti kita menggunakan daftar pertanyaan, ya, interview guide itu bisa menjadi salah satu bentuk instrumen penelitian dalam kualitatif. Oke, baiklah, di bab 3 ini nanti kita akan bahas jenis penelitian. Jenis penelitian ini memang di kualitatif maupun di kuantitatif secara umum memang kita membedakan dari segi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ini bisa kita kaji kembali bahwa berdasarkan tujuan dari penelitian, maksudnya pemakaian hasil penelitian itu dibagi 2 jenis penelitian berdasarkan tujuan untuk hasil dari penelitian tersebut, yaitu penelitian murni, pure research, atau penelitian terapan, applied research, ya. Sedangkan dari metode ini sangat banyak sebenarnya, sehingga ini diklasifikasikan dalam metode, ya, meskipun banyak referensi menentukan kategori yang lain, ya. Contohnya mungkin ex post facto itu bisa kita kategorikan terjadinya variabel terjadinya dari sebuah riset tersebut, ya. Ex post facto, historis, itu ada suatu kita kategorikan lebih dalam, itu saat terjadinya kapan, gitu, ya. Tapi mungkin karena memang terlalu banyak, dari segi metode bisa menggunakan dimasukkan dalam jenis penelitian berdasarkan metodenya, ya. Tingkat eksplanasi atau taraf penelitian, taraf penjelasannya, apakah deskriptif, apakah komparatif atau asosiatif, ya. Jadi lebih kepada menjelaskan, menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan terkait dengan asosiatif hubungannya. Ini di kuantitatif. Di kualitatif nantinya mungkin kita akan menggunakan pendekatan kualitatif, dan yang paling umum memang deskriptif kualitatif. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Mungkin akan saya jelaskan nanti di slide yang paling terakhir terkait dengan kuasi kualitatif, ya, yang banyak digunakan oleh peneliti sebagian besar di dunia akademis, karena memang banyak pertentangan di kualitatif, ya, yang menyatakan bahwa tidak perlu teori, tetapi peneliti kualitatif malah harus lebih paham teori, ya, karena memang dia bisa memaknai data atau fenomena yang ada dari teori yang sudah dia pegang. Tapi kembali lagi penekanannya, ada yang ekstrim, kualitatif itu tidak menggunakan teori sama sekali di awal, dan di akhir mungkin bisa menggunakan. Tapi banyak yang digunakan di penelitian kualitatif di FISIP ini sangat lebih ke deskriptif kualitatif, ya, ada di tengah, dia bisa menggunakan teori, ya, bisa dikatakan oleh Pak Burhan Bumin itu kuasi kualitatif namanya. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah
fokus penelitian. Ya, fokus penelitian ini apa? Jadi tujuan dari fokus penelitian untuk membatasi studi dalam penelitian digunakanlah perbatasan atau batasan masalah yang disebut fokus. Jadi fokus ini mengungkapkan data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bisa menambah atau memperluas. Ya, menggeser cakupan fokus penelitian itu memungkinkan sekali dalam penelitian kualitatif. Jadi fokus kita memang berupaya memfokuskan agar supaya tidak kemana-mana. Tapi pada saat nanti kita di lapangan memang fokus itu perlu disesuaikan, bisa dilakukan. Bisa dalam upaya ini memang, oh ternyata fokusnya memang salah, ya perlu kita sesuaikan. Tetapi kembali lagi, fokus penelitian ini berusaha membatasi kajian penelitian dalam kualitatif. Ya. Kalau di kuantitatif, kalau kita kaitkan fokus penelitian ini berisi definisi operasional, gitu ya, operasional variabel semacam itu yang dipergunakan dalam fokus penelitian. Apa sih sebenarnya yang akan dikaji lebih spesifik skopnya, ya, jadi tidak akan melebar. Ya, kembali lagi, tetapi pada saat memang membutuhkan kualitatif itu sangat sangat mudah untuk menyesuaikan keadaan dalam menemukan permasalahan di lapangan, dan mungkin menemukan setelah kita terjun di lapangan ternyata tidak sesuai, perlu kita sesuaikan, itu sangat memungkinkan sekali, ya. Oke, berikutnya lokasi atau situs penelitian. Jadi di lokasi atau situs penelitian ini yang pertama adalah lokasi atau situs penelitian. Jadi jangan bingung, dua istilah ini lebih digunakan saling bergantian. Kita kadang menggunakan lokasi, kadang kita menggunakan situs penelitian, itu sama sebenarnya, ya. Tapi yang perlu kita tekankan ini adalah alasan pemilihan lokasi. Ya, kenapa lokasi itu dipilih? Kalau studi kasus nantinya rancangan desain penelitian kualitatifnya, karena ada kasus-kasus tertentu di lokasi tersebut, ya, atau fenomenologi, pendekatan fenomenologi atau desainnya fenomenologi, karena ada fenomena yang perlu dikaji di lokasi tersebut. Ya. Oke. Lebih kepada penjelasan pemilihan lokasi tersebut, ya, sehingga secara langsung terkait pada ciri-ciri khusus yang muncul dalam lokasi sebagai penguat diadakannya penelitian. Jadi ini memang mempunyai keunikan tertentu lokasi tersebut yang saya sampaikan. Adakah fenomena-fenomena yang terjadi di sana? Jika fenomenologi etnografi memungkinkan, apakah ada permasalahan etno, budaya, perilaku yang terjadi di situs penelitian itu atau lokasi yang kita pilih. Dan yang studi case study, apakah memang tempat itu terjadi kasus-kasus yang perlu kita gali, perlu kita temukan apa yang sebenarnya terjadi dengan case yang ada di tempat tersebut. Jadi alasan pemilihan lokasi perlu ditekankan di lokasi atau situs penelitiannya. Oke. Berikutnya adalah subjek dan sumber informasi. Ya. Subjek, ya, ini lebih kepada orang-orang, ya, atau sumber informasi yang memberikan data nantinya, ya, data yang kita butuhkan. Kalau di kuanti terkenal dengan istilah responden yang mengisi kuesioner, respon. Kalau di kuali ini lebih banyak kita gunakan istilahnya informan, ya, informan, bukan responden. Key informant, ya. Jadi dalam penelitian kualitatif kita harus bisa memilih informan kunci, ya. Informan kunci siapa yang memang layak atau memang bisa menjawab pertanyaan dari sebuah
research question atau interview guide yang sudah kita gunakan atau kita susun sebelumnya. Kira-kira yang bisa menjawab ini siapa itu key informant-nya. Dari key informant kita juga mempertimbangkan representativeness atau keterwakilan dari informan yang kita pilih nantinya. Ya, kalau keterwakilan ini kalau di kuantitatif lebih kepada karakteristik dari responden, ya, karakteristik dari responden, terus semua bagian atau semua responden itu mewakili dari semua populasi, keterwakilan populasi tersebut di sampel, ya. Tapi dalam hal ini kita sebagai peneliti kualitatif dituntut menentukan bagaimana mengambil key informant yang bisa merepresentatifkan dari semua yang ada di dalam hal ini informan-informan yang kita pilih. Sehingga bisa dilakukan dengan tahapan snowball sampling, ya. Snowball sampling ini kita temukan informan kunci dulu, nanti dari informan kunci tersebut kita bisa menanyakan orang lain atau calon informan yang mana yang memungkinkan bisa menjawab pertanyaan dari research question kita atau interview guide kita. Dan bergulir sehingga sampailah tercapai representativeness atau kita berhenti pada saat jawaban itu terjadi berulang-ulang. Maksudnya tidak ada jawaban yang lain lagi selain jawaban itu. Ya, jenuh istilahnya, jawabannya sudah jenuh. Sehingga memang itu adalah jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Ya, itu terkait dengan subjek dan sumber informasi. Oke, saya tambahkan sedikit terkait rancangan penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu mengikuti logika berpikir dan kebutuhan penelitian. Jadi rancangannya banyak sebenarnya, terlalu fleksibel dan bahkan perkembangan yang terakhir malah ekstrim lagi, ya. Tapi nggak perlu saya disampaikan di sini, tambah bingung nanti. Jadi mengikuti logika berpikir dan kebutuhan penelitian, rancangannya terus fleksibel tergantung pada rumusan masalah, tergantung pada tujuan penelitian, harus dijaga. Ini dituntut peneliti harus menjaga kualitas dari penelitian tersebut karena memang cenderung subjektifnya. Tetapi kita sebagai peneliti dalam hal ini peneliti kualitatif harus menjaga kualitas dari riset kita. Jadi dalam hal ini harus teliti, ya. Oke. Hasil rancangan penelitian sehingga akan menghasilkan pengetahuan yang holistik, utuh, lengkap, spesifik, dan mendalam. Nah, kuncinya memang holistik, spesifik, mendalam. Memang tidak untuk mengambil generalisasi atau bukan untuk digeneralisasi seperti penelitian kualitatif. Apakah memungkinkan melakukan generalisasi bahwa hasil penelitian itu bisa menyimpulkan seluruh populasi melakukan hal tersebut? Sebenarnya bisa dengan cara multiple case study. Dalam hal ini dia melakukan beberapa penelitian yang sama di tempat yang berbeda sehingga memunculkan mendapatkan jawaban yang sama dari hasil penelitian, beberapa penelitian yang sama di tempat yang berbeda tersebut. Tapi memang kembali lagi penelitian kualitatif itu berbeda dengan kuantitatif. Tujuan dari kualitatif lebih kepada mencari jawaban yang holistik, lengkap, mendalam dalam konteks tertentu, dalam konteks penelitian itu, tidak untuk mengeneralisasi hasil penelitian tersebut. Ya, memang kalau itu multiple case study atau dia melakukan studi dengan banyak case yang sama itu memungkinkan. Cuman memang tidak itu tujuannya.
Oke, ini beberapa kualitatif desain atau rancangan penelitian. Ya, memang rancangan penelitian dari beberapa reference, penelitian, jurnal, dan yang lain-lain memang banyak ya. Cuman ini bisa saya simpulkan dari bukunya Creswell, ada Johnson and Pak Burhan Bungin, Prof. Burhan Bungin ya. Jadi kualitatif desain, nah ini sebagian besar ini istilahnya Pak Burhan Bungin ya, kuasi kualitatif ya. Jadi real kualitatif ada kuantitatif ya. Di tengah-tengah ini ada kita menggunakan istilah kuasi kualitatif itu pada saat memang peneliti melakukan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif, tapi menggunakan desain atau rancangan seperti kuantitatif. Ya, memang di kualitatif itu tidak ada rancangan tetap, tetapi karena di perguruan tinggi atau di institusi pendidikan sudah memiliki model ya, model penelitian bab 1, bab 2 harus ada pustaka, tinjauan teori dan sebagainya. Ya, ini menjadi lebih banyak digunakan desainnya adalah deskriptif kualitatif ya. Karena kenapa? Kalau yang real kualitatif itu tidak dimulai dengan teori yang ada. Jadi pendekatan fenomenologi, case study, etnografi itu grounded teori apalagi ya. Itu dia memulai penelitian dengan fenomena data permasalahan yang ada di lapangan ya. Jadi fenomena-fenomena, data-data empirik yang ada di lapangan, dia berusaha memaknainya. Tapi kembali lagi, kalau deskriptif kualitatif, di latar belakang itu sudah ada teori penelitian sebelumnya. Kalau memang tidak ada ya penelitian kuantitatif pun diperkenankan sebagai dasar untuk mendasari latar belakang penelitian teori ya. Jadi di tinjauan pustaka pun demikian, ada teori-teori yang mendukungnya. Tapi kembali lagi memang mana yang paling pas, kembali lagi tergantung permasalahan yang ada ya, permasalahan yang akan kita jawab dalam penelitian. Bukan mana yang paling baik, tapi mana yang paling sesuai. Oke, ini deskriptif kualitatif atau istilah Prof. Burhan Bungin adalah kuasi kualitatif. Ini banyak digunakan desainnya atau rancangan penelitiannya. Verifikatif, evaluatif, memverifikasi atau mengevaluasi, naratif, ini banyak digunakan di penelitian komunikasi, etnografi di penelitian budaya. Kita juga bisa menelitinya, salah satunya di bisnis juga bisa, perilaku, budaya, kebiasaan konsumen yang berbeda. Grounded teori, fenomenologi, dan studi kasus ya. Ini kalau grounded teori ini prosedur penelitian yang di mana peneliti melakukan generalisasi satu teori yang menerangkan konsep proses yang ada di lapangan. Jadi teorinya nggak ada bahkan ini. Jadi dari konsep-konsep yang ada dia berusaha mengeneralisasi, membuat teori baru. Ya. Fenomenologi demikian pula fenomenologi. Yang real fenomenologi memang tidak ada teori ya, tapi lebih kepada fenomena-fenomena apa. Jadi dia lebih menekankan fenomena yang terjadi, dia memaknai fenomena yang terjadi tersebut. Dan studi case, studi kasus ini ada kasus tertentu yang ingin dikaji lebih dalam. Jadi masing-masing ini dan lebih ada banyak lagi di luar 7 macam kualitatif desain ini. Jadi memang sangat luas kualitatif itu ya. Dan jangan bingung, kita mendekati desainnya deskriptif kualitatif, rancangan penelitian di
administrasi bisnis terutama ya, masih menggunakan ada teori dasarnya, sehingga apa yang membuat penting konsep atau kalau di kuantitatif variabel itu diteliti, sehingga teori masih kita gunakan ya, kita masih tidak real kualitatif ya, yang lepas dari teori. Memang bagi peneliti senior kualitatif ini lebih sulit sebenarnya, karena dia bisa memaknai jika dia sudah selesai teori, dengan dia paham dengan teori-teori yang sudah ada ya, yang sudah ada itu dia bisa memaknai teori-teori yang baru. Kalau kita tidak punya dasar teori, bagaimana kita bisa memaknai teori yang baru ya? Jangan-jangan teori itu sudah ada, jadi memang lebih dalam lagi. Oke, baiklah, itu sedikit tambahan di metode penelitian kualitatif ini di bab 3 ya. Saya kira itu. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.